Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kelima dari video lambang komponen pneumatik ini, kita akan membahas tentang katup selain dari katup pengatur atau pengendali arah. Terdapat berbagai macam katup selain katup pengendali arah. Yang pertama adalah katup satu arah atau check valve. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa melihat prinsip kerjanya, yaitu bahwa pada saat ada tekanan dari sebelah kiri, maka check valve ini akan tertutup karena bula ini akan menutup dudukannya. Tapi kalau dari sebelah kanan, maka udara bertekanan bisa melewati atau bisa mendorong bula tersebut, sehingga itulah kenapa maka katup ini fungsinya adalah hanya meneruskan atau hanya dapat terbuka untuk satu arah saja. Berikutnya adalah katup kendali aliran atau pengatur kecepatan untuk dua arah. Jadi gambar ini adalah gambar hambatan ya. Hambatan yang bisa diatur, ada panahnya. Nah, kemudian hambatan ini bisa diatur besar kecilnya. Seberapa besar dia menghambat, dan dia dapat dialiri udara bertekanan dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Jadi pengaturannya itu berlaku untuk kedua arah. Nah, berbeda dengan katup berikutnya ini. Katup berikutnya ini adalah katup kendali aliran atau katup pengatur kecepatan untuk satu arah saja. Ya, penjelasannya karena di sini ada check valve-nya di bagian atas, maka check valve ini bisa dilewati udara bertekanan dari kanan ke kiri, tapi tidak dapat dari kiri ke kanan. Sehingga kalau dari kiri ke kanan, mau tidak mau dia akan melewati hambatan ini, katup kendali aliran ini. Sehingga katup ini dapat diatur dapat diatur alirannya dari kiri ke kanan. Karena kalau dari kanan ke kiri pada saat terlalu kecil alirannya atau hambatannya dibuat besar, maka udara akan melewati jalur sebelah atas. Nah, kedua katup ini umumnya digunakan untuk mengatur kecepatan dari silinder, kecepatan gerak dari silinder. Berikutnya adalah katup N. Katup N atau sering disebut sebagai katup dua tekanan ini adalah katup yang akan aktif pada saat kedua jalurnya ini adalah aktif. Jadi ini adalah ada dua input, maka dia akan meneruskan tekanan pada saat keduanya aktif. Berbeda dengan katup OR yang bisa aktif meskipun hanya ada salah satu jalur inputnya yang diberi tekanan. Kemudian ini adalah katup buang cepat. Katup buang cepat ini adalah umumnya digunakan pada silinder. Jadi karena kalau kita menggunakan sistem kendali pneumatik, full pneumatik, maka akan terdapat banyak katup sehingga udara dari silinder tersebut akan melewati banyak jalur. Nah, di sini kita buat shortcut supaya kalau keluar ya sudah langsung keluar aja, tidak perlu ke katup-katup yang lain, tapi cukup langsung keluar ke udara bebas. Berikutnya adalah peredam atau silencer, mengurangi suara. Kemudian ada saklar tekanan. Kemudian ada katup tekanan sekuensial, yaitu katup yang akan terbuka pada saat tekanan pada sisi inputnya akan di sini ya. Pada saat tekanan di sini akan memenuhi suatu batas tekanan tertentu, maka dia akan mengaktifkan katup. Ya, membuka atau menutup kan tergantung NO/NC-nya. Kalau di sini misalnya NC, maka dia akan membuat katup terbuka. Kemudian katup yang berikutnya adalah katup penunda waktu, di mana mirip seperti katup tekanan sekuensial, tetapi dia baru akan aktif setelah jangka waktu tertentu.
Untuk pelengkap, di sini saya perlihatkan contoh katup selenit proporsional yang dapat digunakan untuk mengatur besar aliran fluida yang proporsional terhadap sinyal elektrik. Jadi kalau misalnya sinyalnya besar, maka dia bisa mengalirkan arus yang besar. Kalau maksudnya arus udara ya. Kemudian kalau sinyalnya kecil, maka dia akan membuat udara bertekanan yang masuk itu akan juga kecil. Berikutnya adalah katup proporsional tekanan terhadap sinyal elektrik. Kalau di sini untuk mengatur tekanan, kesesuaian tekanan dengan sinyal elektrik. Berikutnya untuk perangkat vakum. Perangkat vakum pertama ada vakum generator yang digunakan untuk menghasilkan efek vakum untuk biasanya digunakan untuk menghisap pada mesin pemindah barang misalnya. Kemudian ini adalah vakum cups yang nanti akan bersentuhan dengan barangnya. Kemudian ada vakum switch. Ada vakum switch ini untuk katup vakum ada dua jenis, NO dan NC. Demikian, ini sekaligus mengakhiri dari video lambang komponen pneumatik. Jadi kita telah mempelajari sejak dari bentuk-bentuk sederhana, kemudian ada perangkat untuk penghasil atau pembangkit tekanan, kemudian perangkat pengkondisi, kemudian kita membahas dalam beberapa video terkait dengan katup pengatur arah aliran, dan yang terakhir ini katup lainnya serta perangkat vakum. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.